Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian memori yang untuk memenuhi tugas ITS mikroprosesor. Memori di sini dibagi menjadi dua, yaitu volatil dan non volatil. Memori merupakan perangkat keras yang diperlukan pada sebuah perangkat komputer. Dan pengertian non volatil ialah merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak atau RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EVI atau firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Umumnya non volatil RAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, sehingga daya yang dibutuhkan juga kecil. Selanjutnya, ini jenis-jenis memori non volatil berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, dinamik RAM. Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus disegarkan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, dinamik RAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Yang kedua, static random access memory adalah jenis RAM, sejenis memori semikonduktor yang tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan static RAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan dinamik RAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari dinamik RAM. Contoh memori non volatil yaitu ROM. ROM ialah sebuah contoh dari programmable logic device, yaitu perangkat yang dapat diprogram untuk menyimpan sebuah informasi spesifik untuk perangkat keras komputer atau hardware. Kelebihan magnetoresistive random access memory ialah sebuah non volatil memory yang menggunakan muatan magnet. Kita skip. Bos dulu. Coba kan. Yang kedua, pengertian memori volatil atau sementara. Memori volatil merupakan memori di mana datanya dapat ditulis dan dihapus secara berulang. Hanya saja sifat penyimpanan memorinya sementara. Data akan hilang ketika memori tidak mendapatkan satu daya, atau saat komputer mati. Semua data yang tersimpan akan hilang. Contohnya adalah RAM, Random Access Memory, memori utama sebuah komputer yang bertugas untuk menerima sebuah informasi kemudian menyimpannya untuk digunakan ketika informasi dibutuhkan. Kegunaan RAM antara lain ialah sebagai perangkat penyimpanan informasi sementara. Jadi yang akan kita simulasikan yaitu yang memori volatil atau sementara, yaitu RAM. Nah, di sini kita simulasikan di dalam Proteus menggunakan IC 6264. Di sini ada resistor, ada power, dan ada deep switch. Nah, di sini kita menggunakan 8 bit, yaitu 8 data yang masuk dan nanti akan ditampilkan. Kita contohkan dulu bagaimana cara kerjanya. Kita jalankan program. Nah, di sini ada CE1 dan CE2, yang di Proteusnya itu CE dan CS.
Untuk menjalankan program itu yang CE berlogika 0 atau rendah dan CS nya berlogika tinggi. WE ini untuk mengatur, yaitu write enable, untuk mengatur atau memprogram datanya nanti. Read untuk membaca. Caranya itu kita on-kan dulu dip switch-nya. Nah, misalkan kita mengisi ini kan 0 sampai A7. Kita masukkan program di alamat memori 00000001. Kita masukkan programnya, misalkan D-nya itu 0. Nah, di sini dip switch ini digunakan untuk mengaktifkan, misalkan D0 itu berlogika tinggi atau rendah. Di sini fungsinya. Misalkan kita isi data dengan 00000011. Untuk menyimpan data itu kita memakai logika rendah yang ada di write enable. Kita klik. Nah, ini datanya sudah tersimpan dan kita klik lagi. Kalau kita matikan di sini, nah dia akan tersimpan. Cara melihatnya, bentar. Cara melihatnya itu dengan meng-off-kan dip switch-nya. Kita lihat apakah data yang kita masukkan ke alamat 0000000001 itu datanya 00000001 karena 8 bit. Kita coba. Nah, sudah tersimpan datanya. Itu di dalam sini itu ada data ini. Kita simulasikan lainnya menggunakan kode ASCII. Nah, misal di sini kan 7 bit. Kita masukkan karakter A, yaitu 41 bit ASCII-nya 01000001. Berarti kita buka kode ASCII dulu. Belum download ternyata.
kita masukkan dengan tadi 01 00 01 dan salah. Kita akan memasukkan di alamat memori 00000001 dan ini tidak. Nah, ini adalah data A, memasukkan data A dalam bentuk kode ASCII ke dalam memori, ke dalam alamat memori ini 00000011. Caranya itu kita klik 2 kali. Sudah, lalu kita tekan lagi. Kita lihat, nah, sudah tersimpan. Kemudian kita akan menyimpan data B, yaitu 01000110. Kita masukkan ke alamat seperti ini. Caranya seperti yang tadi. Nah, 01000010. Kita simpan. Kita off-kan lagi untuk melihat datanya sudah tersimpan belum. Nah, sudah tersimpan. Kemudian data C ini, karakter C kita masukkan satu-satu. Kita masukkan ke dalam ini 00001111. Kita klik 2 kali. Kita matikan dulu. Kita lihat datanya sudah tersimpan belum. Nah, sudah tersimpan. Kita lihat yang pertama ya, yaitu kita lihat datanya yang, nah ini langsung baca dia karena udah disimpan tadi. Ini karakter untuk karakter A. Oke, mungkin itu saja penjelasan memori menggunakan IC 6264 pada simulasi Proteus kali ini. Saya ucapkan terima kasih.